Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Raihan Ramadan Pohan, rekan saya Lintang Fania Yuandari, dan Brandon Reginaldi. Saya akan menjelaskan poin pertama dan kedua. Poin pertama, pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan dalam melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut para ahli, pengertian negara yang pertama dari John Locke dan Rousseau. Negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Yang kedua, Max Weber. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Yang ketiga, MacIver. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Yang keempat, Roger F. Soleu. Negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama rakyat. Yang kelima, Profesor Mr. Sonako. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Pengertian negara dapat ditinjau dari 4 sudut, yaitu negara sebagai organisasi kekuasaan, sebagai organisasi politik, sebagai organisasi kesusilaan, dan sebagai integrasi antar pemerintah dan rakyat. Poin kedua, proses terjadinya suatu negara. Bagaimana sih proses terjadinya suatu negara? Proses terjadinya suatu negara memiliki 8 proses. Yang pertama, adanya pendudukan atau okupasi. Teori terbentuknya negara di mana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah. Yang kedua, penyerahan atau cesi. Terbentuknya sebuah negara ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contohnya, wilayah Schleswig yang diserahkan oleh Austria pada Jerman. Penyerahan ini berdasarkan perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negaranya kepada negara pemenang. Yang ketiga, penaikan atau aksesi. Terbentuknya suatu negara akibat kenaikan lumpur sungai atau munculnya daratan dari dasar laut yang kemudian dihuni oleh sekelompok orang, seperti Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Yang keempat, peleburan atau fusi. Terbentuknya sebuah negara karena melakukan peleburan atau penggabungan beberapa wilayah membentuk suatu negara baru. Contohnya adalah epeleburan Kerajaan Jerman tahun 1871. Yang kelima, pembentukan baru atau innovation. Sebuah negara karena melakukan peleburan atau penggabungan beberapa wilayah membentuk suatu negara baru. Contohnya adalah epeleburan Kerajaan Jerman tahun 1871. Yang keenam, penguasaan atau aneksasi. Terbentuknya suatu negara yang berdiri di wilayah kekuasaan bangsa lain tanpa reaksi berarti. Yang ketujuh, pemisahan atau separatis. Terbentuknya negara ketika suatu wilayah yang semula termasuk wilayah negara tertentu kemudian melepaskan diri dari negara tersebut dan menyatakan sebagai negara yang merdeka. Contohnya adalah Belgia yang melepaskan diri dari Belanda pada 1939. Singapura yang melepaskan diri dari Malaysia. Yang ke-8, menyatakan kemerdekaan atau proklamasi.
Terbentuknya negara karena adanya perlawanan penduduk asli suatu wilayah terhadap bangsa yang menduduki wilayahnya. Kemudian negara tersebut menyatakan kemerdekaannya. Misalnya Indonesia yang menyatakan merdeka dari pendudukan Jepang pada 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lintang. Terima kasih. Selamat siang teman-teman saya dan Ibu dosen. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang kewenangan serta fungsi negara dan pemerintahan, dan materi kedua saya yaitu Good Clean Government. Yang pertama akan kita bahas adalah kewenangan serta fungsi negara dan pemerintahan. Apa sih itu kewenangan negara? Kewenangan negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Lalu yang kedua adalah kewenangan pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengartikan pemerintah pusat sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Tidak semua urusan merupakan area wewenang dari pemerintahan pusat. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasi lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua, urusan pemerintahan yang menggunakan lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kewenangan pemerintah pusat dibagi menjadi 6 bentuk, yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter atau keuangan. Sekarang kita akan bahas fungsi negara. Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengawasi sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan negara. Menurut Adam Smith pada tahun 1976, pemerintahan suatu negara mempunyai 3 fungsi pokok sebagai berikut: memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, yang terakhir menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Saya juga menemukan fungsi negara menurut Midang Budiarjo. Yang pertama, penertiban. Untuk menjaga bentrokan yang terjadi dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. B. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, diperlukan campur tangan negara dan peran aktif dari negara. Nah, yang kedua adalah fungsi pemerintah. Pemerintahan diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara umum, pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik atau public service dan pelayanan sipil atau civil service yang menghargai kesetaraan. Yang kedua, pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Yang ketiga, pembangunan. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berproses apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat negara tersebut sudah sejahtera. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Good Clean Governance. Apa itu Good Clean Governance? GCG adalah penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah presiden oleh investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, GCG ini mempunyai 3 unsur. Yang pertama, tata kelola pemerintahan. Apa itu tata kelola pemerintahan? Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan penanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik atau administratif. Yang saya temukan ada 3 unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua,
unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder. Nah, kita sekarang membahas tentang ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosial ekonomi. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang terakhir, proses penguatan diri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk mendekatkan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas unsur kedua, yaitu dasar hukum. Apa itu dasar hukum? Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya. Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang berlaku di suatu negara. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang jadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Nah, kita akan membahas tentang dasar hukum di Indonesia. Dalam ketetapan MPR nomor 3, MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 1 TAP MPR tersebut memuat 3 ayat. Di antaranya 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan yang tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencegahan korupsi. Masalah korupsi di Indonesia itu sebenarnya agak sedikit ini ya, banyak, apalagi dari semua negara tuh korupsi, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki masalah korupsi yang banyak. Tetapi negara ini juga mempunyai upaya pencegahan. Upaya pencegahan korupsi sangatlah diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Nah, ini adalah strategi pencegahan korupsi. Yang pertama, detektif. Yang upaya strategi detektif ada 3, yaitu yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan. Yang ketiga, pemberlakuan wajib transaksi keuangan tertentu. Nah, ini upaya strategi yang kedua, yaitu preventif. Yang pertama adalah memperkuat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung. Yang ketiga, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi. Nah, ini adalah upaya strategi pencegahan korupsi yang terakhir, yaitu represif. Yang pertama adalah penguatan kapasitas badan atau Komisi Anti Korupsi atau KPK. Yang kedua, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang terakhir adalah publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Nah, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang kami akan membuka sesi non-fluency diskusi tentang materi kami.